kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak ngomongin tentang trik-trik atau tips-tips atau bagaimana caranya mengarahkan market-market ini bisa menemukan bisnis kita. Jadi pada prinsipnya orang itu nggak suka dijualin, ya, mereka tidak suka dijualin. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Desmai di video selanjutnya. Setelah video yang pertama tadi, ya kan kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak ngomongin tentang trik-trik atau tips-tips atau teknik-teknik, ya kan? Nah jadi untuk video yang ini saya mau kita sharing tentang gimana sih caranya datengin market ya, datengin market ke bisnis kita. Nah ini yang susah nih, karena jualan itu gampang, promo itu gampang gitu kan. Menemukan marketnya atau menemukan pembelinya yang susah. Bener nggak? Bener, teman-teman pasti ngerasain sendiri ya. Jadi kita sharingkan deh ya di video yang ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tonton terus sampai selesai. Nah mungkin masih banyak yang nggak begitu paham ya, maksudnya yang kita mau bahas ini apa, apalagi pakai kata-kata market gitu ya. Market itu apaan gitu? Market itu artinya orang-orang yang mau kita jualin ya, orang-orang yang kita mau dia belinya sama kita, itu namanya market. Nah bagaimana caranya mengarahkan market-market ini bisa menemukan bisnis kita ya. Nah ini berkaitan juga dengan yang kita bahas tadi ya, tentang si toko online. Sangat mudah mendatangkan market ketika kita punya satu instrumen digitalnya ya, yang berupa link aplikasi seperti yang toko online yang sudah saya ceritakan tadi. Itu semakin mudah karena teman-teman bisa menyebarkan itu dimanapun, bisa di sosmed ya, semua platform sosmed bisa, terus juga bisa mereka menemukan dari Google misalnya ya, tinggal masukkan aja tokoonline.com, nanti / nama toko online teman-teman apa. Itu yang pertama. Tapi pada prinsipnya adalah ketika kita mau market datang pada kita harus menyadari dulu bahwa apa sih yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai. Kalau teman-teman melakukan yang mereka tidak sukai, maka sama aja sia-sia, mereka nggak akan datang ke teman-teman. Nah contoh yang mereka nggak sukain apa Mbak Desmai? Coba saya tanya lagi ke teman-teman semua. Kalau nih ada orang nggak dikenal ya, tahu-tahu datang ke teman-teman dan menawarkan dagangannya dia, teman-teman merasa nyaman apa enggak? Ya kan, kalau di mobil aja nih, misalnya ada orang jualan ya, deketin mobil kita gitu kan, nentengin jualannya, teman-teman pasti bilangnya enggak, gitu kan? Ya, kecuali dari apa yang dia jual teman-teman butuh. Misalnya nih yang jualan kacang gitu ya, teman-teman pengen makan kacang kan, waktu dia gini kan udah pasti teman-teman mau beli karena teman-teman lagi pengen makan itu gitu kan, teman-teman mau itu. Nah yang kondisi seperti ini kan tapi tidak sering terjadi ya, yang ada itu kita nggak butuh tapi orang-orang tahu-tahu datang menawarkan ke kita dan kita udah pasti menolak. Kurang lebih juga orang-orang berlaku itu pada kita ketika kita nggak paham apa yang menjadi kebutuhan mereka, tahu-tahu kita datang, kita nyodorin aja ya, alhasil biasanya pasti seringnya gagal. Jadi pada prinsipnya orang itu nggak suka dijualin teman-teman ya, mereka tidak suka dijualin ya. Yang teman-teman harus lakukan adalah bagaimana caranya memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka ya. Lalu ketika teman-teman sudah bisa paham apa yang menjadi kebutuhan mereka, jadi ini bukan tentang produk kita, bukan tentang diri kita, tapi tentang orang lain, tentang audiens ya. Apa yang mereka butuhkan, apa yang relate sama kesehariannya mereka gitu ya, apa yang cocok sama dia gitu. Nah misalnya nih, kalau saya bisa kasih gambaran ya, kalau ada orang yang jerawatan misalnya ya, dia masalahnya tuh di jerawatan, kita bisa lihat misalnya kalau dia foto gitu ya, lumayan beruntusan gitu ya wajahnya. Lalu di situ sebenarnya yang kita lakukan adalah bukan langsung promosi untuk menawarkan produk kita. Ya, yang kita harus lakukan adalah biasanya kita membantu menyuguhkan informasi seputar jerawatnya dia. Misal, kenapa sih orang gampang jerawatan?
gitu kan. Terus nanti ada tuh informasi kita kasih tahu, oh bisa dari faktor makanan, bisa dari stres, bisa dari hormon gitu kan. Terus suguhkan lagi informasi kalau misalnya kita mau mendapatkan kondisi wajah yang lebih baik lagi ya, seandainya jerawatan terus pengen lebih bagus lagi mukanya, apa aja yang harus orang tersebut lakukan ya. Misalnya jaga kebersihan wajah, hindari makanan-makanan berminyak gitu kan. Nanti teman-teman baru menambahkan keunggulan produk kita apa setelah dia mendapatkan informasi yang dia memang butuhkan, untuk dia sadar bahwa oh ternyata masalahnya ini ya, cara mengatasinya seperti ini. Terus solusi selanjutnya apa dong gitu kan. Nah solusi selanjutnya ada di produk kita ya kan. Jadi stepnya tuh seperti itu. Nah mengumpulkan market ini memang bukan sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang sebentar juga. Tapi teman-teman jika melakukan ini ya, dan melakukannya dengan benar, dengan konsisten juga, maka sebenarnya mudah teman-teman akan menemukan market sesuai dengan bisnis kita, sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Ya mungkin tanpa disadarin ya, kita itu setiap hari ya promo aja terus, tapi kita nggak tahu yang mau dijualin ini siapa, yang mau beli ini siapa gitu. Terus udahlah promo aja terus, pokoknya nanti sampai sampai orang-orang itu nanti nggak tahan terus mau beli ya. Dulu juga saya pikirnya seperti itu ya dulu, dan mungkin kalau di zaman dulu, di waktu saya mulai-mulai itu di tahun 2016, kalau di zaman itu mungkin masih bisa dipakai cara seperti itu. Tapi teman-teman tahu nggak, ini udah 2021 ya, era digitalnya udah makin luar biasa, orang-orang juga udah makin paham gitu ya cara menggunakan sosial media ya kan, cara menemukan orang yang dia suka, maksudnya yang cocok sama yang cocok sama dia lah intinya. Seseorang yang menurut dia, ini mbaknya, aku senang lihat mbaknya nih, aku senang lihat postingannya mbak ini gitu ya. Kalau sekarang memang harus pinter-pinter sih kalau menurut saya. Jadi marketnya dulu yang dibentuk, yang dikumpulin, habis itu baru kita jualan gitu. Jadi sama aja kayak kita ngelempar umpan tapi di kolam yang sudah banyak ikannya gitu loh. Jangan sampai kita ngelempar umpan di kolam tapi kita sendiri nggak lihat mana ikannya gitu ya, ikannya nggak ada, terus umpannya dilempar, yang mau makan umpannya siapa? Nggak ada ya. Jadi saran saya sih, maksimalkan setiap platform sosial media dengan cara lebih banyak memperkenalkan diri teman-teman sebagai seseorang yang bisa memberi satu value bagi orang lain, memberi nilai bagi orang lain ya, tergantung bisnisnya apa, tergantung apa yang mau dipromosikan, sehingga orang akan melihat sebuah nilai itu dan akan berbondong-bondong menjadi market teman-teman. Nah itu udah gampang banget closingnya. Oke deh, cuman itu aja yang mau saya sharingkan. Selebihnya kalau teman-teman bingung gitu ya, kalau teman-teman masih nggak make sense menurut teman-teman ya, boleh kok komen di YouTube channel saya, boleh dikomenin videonya. Nanti kita akan bahas-bahas lagi ya. Kalau misalnya memang teman-teman merasa ini menarik, boleh kita kembangkan lagi di video yang baru lagi. Oke? Semoga bermanfaat. Desmai pamit. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.